Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur sudah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir di tempat ini di masjid di rumah Allah di dalam Qur'an Ta'lim, sama-sama kita kaji ilmu Allah yang sangat luas. Salawat dan salam semoga tercurah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta orang sampai semua. Alhamdulillah juga kita saat ini diberikan kekuatan dan umur sampai di bulan berkah penuh keutamaan di bulan Ramadan, dan saat ini kita sudah sampai ke hari ke-10. Insya Allah kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita yang diambil dari fikih Sirah Nabawiyah Ma'al Zazilid Karfi Ila Kajian Rosyidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Zainul Abidin yang ka'an semoga Allah memberikan karunia pahala pada ulama yang menulis kitab khusus kitab ini, dan kita juga bisa mengambil manfaatnya banyak untuk para ulama kita pada Allah. Allah SWT ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah setelah bulan kemarin kita membahas tentang bagaimana sahabat Rasulullah hijrah pertama yang ke Habasyah, ke Ethiopia, dan mereka mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, dan ketika utusan dari Quraisy mau mengambil dia itu dengan amal biasnya, ternyata ketika diskusi dan dialog justru golongan muslimin yang dipimpin Ja'far bin Abi Thalib itu memberikan penjelasan yang sangat menentukan kepada Raja Najasyi, sehingga akhirnya mereka tetap di sana dan terlindungi dan tidak bisa diambil dan dievakuasi kembali ke Mekah. Nah, selanjutnya ada hal yang mungkin banyak yang luput ya dari pengetahuan kita. Ketika Ja'far kembali ke Mekah, ini dibarengi dengan utusan dari Habasyah. Mungkin jarang dibahas di sini ya, di sirah-sirah banyak yang belum terlalu mengetahui. Itu di sini dibabnya awal wafdi ila Rasulullah SAW. Jadi utusan pertama yang datang ke Rasulullah SAW dari luar Mekah. Ternyata yang datang itu bukan dari kabilah-kabilah sekitar Mekah, misalkan dari Yasrib ataupun dari Taif ya, ataupun dari tempat-tempat yang lain, yang misalkan Yamamah dari Jazirah Arab. Ternyata datangnya dari Habasyah, Ethiopia, yang berbeda secara suku bangsanya, gitu kan ya. Mereka itu kan Afrika. Mereka itu kan dari Afrika yang bukan Arab. Di sini disebutkan ketika kondisi para sahabat sedang dalam kondisi penyiksaan, dan ada kabar bahwa Rasulullah banyak orang petinggi-petinggi Quraisy sudah masuk Islam sehingga sebagian dari sahabat yang di Habasyah itu datang lagi kembali ke Mekah. Tapi ternyata juga di sini dibarengi oleh 30-an, bahkan ada yang 40 di sini. Wafada ila Rasulullah SAW awal waqti min kharijil Makkah li faqdi syai'in min al-Islam. Jadi ada utusan yang akan datang ingin tahu tentang Islam, karena penasaran ketika Ja'far menjelaskan tentang Maryam, ya tentang Nabi Isa di hadapan Najasyi, kan yang hadir itu banyak di sana, termasuk para petinggi ataupun rohim-rohim gitu ya, penegak agama. Sehingga mereka tertarik. Waktu bin atas wasalasin, jadi ada sekitar 30-an rojulan min Nasoro Habasyah jauh ma'a Ja'far bin Abi Thalib ya alladhi awladihi ila Makkah, yang dia Ja'far itu kembali ke Mekah. Dan dia datang dan ingin menjelaskan lagi. Jadi kalau kemarin waktu sebelum di Habasyah di depan dan Najasyi dan Raja Ja'far, sekarang mereka penasaran karena Najasyi itu kan sudah menyatakan bahwa engkau dengan kami itu kan satu sumber gitu ya, satu cahaya gitu kan, satu cahaya.
didengar langsung dari nabinya, dari yang diutusnya. Pada majalah Rasulullah SAW, wa tala'u ala sifatihi sifatihi wa ahwalihi. Sami'u maka alaihi minal Qur'an amanu quluhum. Jadi ketika datang lihat sifat-sifat Rasulullah, ya, ahwalnya, kondisinya, dan mendengar Quran, langsung beriman. Gitu kan mereka. Nah, ini suatu hal yang menakjubkan, ya. Jadi orang-orang, karena apa? Orang-orang Nasrani itu dianggap sebagai ahli kitab. Ya, sebenarnya orang Mekah itu disebut ummi, ya, karena tidak punya kitab. Walaupun di sana diutus Nabi, yang di Mekah itu pada saat itu Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail itu tidak menurunkan kitab, ya, karena waktu Nabi Ibrahim kan hanya suhu-suhu, lembaran-lembaran saja. Sementara waktu di jalur Nabi Ishaq itu kan Nabi ke Bani Israil itu ada 2 kitab setidaknya, ya, sampai 3 yang kayaknya, ya, yang itu ada Taurat, Zabur, serta Injil. Jadi dianggapnya lebih intelek lah kalau bahasa ininya, lebih tanda kutip derajatnya lebih tinggi karena mereka punya kitab bisa. Walaupun yang membaca kitab itu hanya rohim-rohimnya aja, kalau umat-umatnya kan tidak terlalu paham, tidak ini, sehingga mereka banyak berubah-ubah itu. Tapi secara kedudukan intelektual mereka itu lebih, gitu ya. Sedangkan orang Mekah itu dianggapnya ummi, tidak bisa baca, tidak punya kitab, dan menyembah berhala. Tapi ini kan suatu keajaiban, keanehan lah, gitu kan. Mereka datang melihat Rasulullah, kondisinya, sifatnya, terus dekat-dekat Al-Quran langsung beriman, gitu. Nah, ini ketika itu pada ma'amad bidalika Abu Jahal akbar ilaihim. Nah, ketika itu kan Abu Jahal yang sudah memusuhi Rasulullah di sana, ya kan kesal juga, ya. Dia kan yang merasa paling pintar di Mekah, ya, sebagai ulhaka, orang yang katakan paling bijaksana. Mereka yang sehari-harinya suka ngejek ke Rasulullah, menentang Rasulullah, ya, merasa kesal dengan kondisi orang Nasrani datang sekali duduk langsung beriman, ya, sampai disebutnya maraina raqiban ahmaqu minhu. Jadi aku tidak melihat suatu utusan yang ahmaq itu paling bodoh dari kalian, ya. Kalian diutus katanya oleh kaummu untuk menyelidiki, kan, meneliti. Tapi pada tasa'in majalisakum indahu hatta faradtum dinakum. Sadaqtumuhu, ya. Jadi belum datang duduknya juga belum tenang, baru sekali duduk, ya, disebutnya kan belum meneliti berhari-hari, berbulan-bulan. Kalau Abu Jahal kan sudah bertahun-tahun di sana, dia sudah beriman dan meninggalkan agamanya. Nah, tapi apa jawaban dari orang-orang dari Habasyah ini mengatakan Assalamualaikum. Nah, itu kan tetap aja walaupun disebut ahmak, disebut bodoh, orang Nasrani itu tetap memberikan jawaban yang tidak langsung ngecek lagi, kan, tapi dia memberikan jawaban yang halus, gitu ya, seperti orang Nasrani itu kan tetap aja santun lah bahasa ininya. Jadi bagi kami apa yang kami pahami, bagi kau apa yang kami pahami, gitu ya. Dan aku tidak ingin menghilang kesempatan ini, gitu kan. Nah, sehingga di sini turun ayat ini berkaitan dengan kedatangan dari wafat dari utusan dari Najasyi ini, Auzubillahi minasyaitonir di surat Al-Qasas, ya, ayat 8, ayat 52 sampai 55 di sini surat Al-Qasas. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Jadi orang-orang yang telah diberikan oleh kitab sebelumnya mereka beriman. Wa idza yutla alaihim qalu amanna. Ketika dibacakan Al-Qur'an mereka langsung beriman, gitu. Karena tahu ini beriman, kan sudah mengenal. Mereka sudah mengenal kitab. Kalau ada yang sama dengan kitab itu, maka itu kitab. Sementara orang kafir Quraisy kan ketika mendengar Al-Qur'an itu sihir. Ini syair, gitu kan. Tapi kalau sihir bukan, katanya. Kalau syair bukan. Jadi mereka bingung, gitu. Padahal itu adalah ingat waktu sebelumnya, pertemuan sebelumnya ketika Walid bin Mughirah, dia kan orang paling bijaksana pada saat itu, orang tua yang dituakan, yang paling berilmu. Dia mengatakan ini mah bukan sihir, bukan, katanya syair bukan, gitu kan. Tapi dia karena keegoannya akhirnya tetap aja disebutkan dalam surat itu sihir besar, ya, di surat Al-Mudaththir, sihir yang bisa berdampak. Padahal dia sebelumnya sudah tahu ini adalah kalimat Allah, terima Tuhan.
Innal haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Jadi ini benar dari Tuhan kami. Jadi sama Tuhannya kalian, gitu kan? Dan kami sebelumnya sudah menjadi muslim. Ulaika yu'tuna ajrahum marrataini. Mereka diberikan pahala 2 kali. Bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ya, 2 kali, dan mereka membalas dengan karena kesabaran mereka, dan mereka diberikan membalas suatu keburukan itu dengan kebaikan. Sudah diejek-ejek kan tetap aja tidak ngejek lagi, tapi memberikan penjelasan yang lugas dan sopan gitu. Wa min barja'ahum yunfikun wa idza sami'u lahwa a'ridu anhu a'radu anhu wa qalu la na'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghi jahilin. Jadi kalau menurut kami ya kami sudah dipahami. Kalau engkau ya engkau. Nah, dari sana kita bisa memberikan ibrahnya di sini yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani. Yang pertama, pada fase yang sedang begitu beratnya siksaan, ya, begitu cercaan, ya, sampai juga intimidasi dan lain-lain, ternyata orang luar datang, dan orangnya yang terpelajar lah bahasa ini, ya kan? Karena kan mereka itu sering senantiasa memberikan narasi, ya, atau bahasa ininya, bahwa orang yang ikuti Rasulullah itu orang-orang bohong, bodoh, orang-orang yang pendidikan rendah, itu para budak, gitu. Padahal kalau kita lihat zaman Rasulullah, yang ikut Rasulullah banyak orang juga ya, bangsawan yang baik, ya, yang katakan orang jujur, ya, seperti Abu Bakar, Utsman, Abraham bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Mahjub, terus Abu Ubaidah bin Jarrah, itu orang-orang pemuda-pemuda yang cerdas, yang di kalangan mereka itu dianggap sebagai orang baik, gitu. Nah, ditambah dengan sini datangnya orang-orang Nasrani, orang-orang yang punya kitab. Ini menunjukkan bahwa dakwah tidak bisa dibendung, tidak bisa lagi ditutupi, ya. Mereka ketika Abu Jahal mengatakan, memberikan narasi negatif tentang Rasulullah, bahwa itu kan salah, itu dia gila, menyembah ini, tidak diterima kan. Akhirnya mereka yang lakukan apa? Orang Abu Jahal itu hanya tinggal meningkatkan aja azabnya, meningkatkan siksaan. Karena kalau diskusi sudah kalah, ya. Kalau diajak membahas konsepnya sudah tidak bisa diterima, ya. Toh banyak juga yang pintar, banyak juga yang terpelajar ikut. Akhirnya tidak ada jalan lain dari orang-orang kafir Quraisy itu selain adalah meningkatkan, ya, mazidun ta'zib wal izaa lil muslimin. Jadi meningkatkan penyiksaan dan menyakiti orang-orang muslim. Itu ibrahnya yang pertama. Yang kedua adalah imanhum karena mujarrad istimrar min imanihim as-sabiq. Jadi orang-orang Nasrani Najran itu bukan keluar dari zulumat ila nur, bukan sebetulnya mereka itu. Tapi istimrar, hanya melanjutkan. Karena apa disebutkan di sini? Mereka sebetulnya sudah beriman. Yang qablihil mu'min, kan di sini disebutkan bahwa mereka sudah beriman sebelumnya. Innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Karena kami sudah beriman. Dan dia sudah tahu tentang sifat-sifat Rasulullah dari kitabnya. Ya, dari surat As-Saff itu kan, wa itu qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Jadi yang namanya Nabi Isa itu melanjutkan Taurat, berarti melanjutkan dari Nabi Musa, gitu kan? Ya. Terus mubassiran, dan nanti saya memberikan kabar gembira, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya, tentang datangnya seorang nabi yang namanya Nabi Ahmad. Jadi Nabi Isa itu kan dia ada di antara Taurat dan Al-Quran, gitu. Jadi orang Nasrani sudah paham, dia melanjutkan Nabi Musa, ya, sebagai lanjutan Nabi Musa kan lanjutnya ke Nabi Ibrahim, ya, ke sananya. Nah, dan nanti akan datang yang namanya Rasul itu Ahmad dengan ciri-cirinya disebutkan. Sehingga ketika mereka datang diskusi melihat ini sifat-sifatnya, oh iya, contohnya kayak kalau daftar ini, oh iya betul kan. Banyak kan orang Yahudi, orang Nasrani itu ngecek Rasulullah, kalau gini, oh iya tahu, oh betul, berarti ini dia Nabi, itu sebetulnya. Nah, bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tidak sombong, akhirnya dia menerima bahwa memang ini adalah
kelanjutan, gitu kan ya. Sehingga Rasulullah Allah juga memberikan ininya apa kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi itu sebetulnya apa? Mereka itu tinggal mengikuti Taurat dan Injil yang benar, gitu kan ya. Maka dia akan dapat masuk Islam. Qul ya ahlal kitab, ya, lastum ala syai'in hatta tuqimu Taurat wal Injil. Jadi kamu tidak dianggap sesuatu, tidak dianggap beragama sebelum kamu menegakkan Taurat dan Injil. Sehingga kita juga banyak ya orang-orang Kristen yang masuk Islam karena mempelajari Taurat, mempelajari Injil yang benar. Mungkin yang terkenal Ustaz satu di Indonesia itu kan Ustaz Kaimama gitu ya. Dia kan sampai ke mana? Palestina, di sana ke tempat aslinya, tempat-tempatnya. Akhirnya kan dia justru menghantarkan kepada Islam. Dan di sini juga perlu ada pemahaman yang tidak adanya adiyan as-samawiyah. Jadi tidak ada disebut agama-agama langit gitu ya. Agama itu hanya satu. Jadi jangan dianggap bahwa agama Islam itu ada tiga. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sebetulnya kan semuanya satu. Karena masuk umatan wahidatan, itu kan satu. Ya kalau misalkan kita kelanjutan dari Nabi sebelumnya. Faqulu amanna billahi wa ma unzila ilayhi wa ma unzila ala Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub. Ya itu kan disebutkan. Wa ma utiyamu wasbat wa ma utiyamu Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna. Itu kan satu kelanjutan. Ya, yang berbeda masalah syariat. Karena syariat itu mati minhajan wasiratan. Jadi syariatnya setiap waktu ada perbedaan. Misalkan yang Nabi Isa, Nabi Musa ada syariat yang berbeda dengan syariat Nabi Adam, nikah dengan saudara gitu kan. Itu kan karena tidak ada lagi. Tapi setelah ini kan dihilangkan gitu kan. Terus tentang najis, kalau dulu kan kalau najis itu digunting si pakaiannya, kalau kita dicuci. Itu Nabi Muhammad itu. Nah, sehingga sangat-sangat sebelum itu menjadi nasi. Jadi sekali lagi ini adalah kelanjutan dari rangkaian para nabi. Dan kita juga bisa melihat saat ini, ya, bagi orang-orang yang punya akal, yang mempelajari sesuatu ya dengan akal yang bersih, ternyata banyak juga yang masuk Islam. Ya, profesor, dokter, peneliti, ya, karena mereka memahami ini tidak mungkin, bukan buatan manusia. Ya, seperti Maus Dukai yang dokter bedah dari Prancis ketika meneliti tentang Fir'aun gitu kan, ternyata ada garamnya gitu ya. Ini berarti dulu pernah tenggelam terus diangkat dan diawetkan. Itu disebutkan Al-Quran. Atau misalkan ada di Thailand ketika meneliti tentang kulit itu ini, bahwa kulitnya diganti ketika di neraka itu agar dia zuhul azab, untuk merasakan azabnya. Jadi mereka akan menemukan bahwa ini adalah sesuatu firman Allah, ya, bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia itu ada batasnya, bisa terukur gitu kan ya. Yang sementara kalau orang Nasrani yang mereka lurus, mereka paham mana ini firman Allah, mana ini bukan. Sehingga ketika datang itu, ya mereka tidak melanjutkan sebetulnya, bukan dari kegelapan ke. Walaupun di Nasrani sendiri kan banyak sekali sudah perubahan-perubahan, ya. Tapi masih ada sisa-sisanya. Nah, itu adalah tentang bagaimana ternyata ada orang-orang dari Nasrani, dari Najasyi, dari Habasah, dari Ethiopia yang akhirnya masuk Islam. Ya, sekitar 30 atau 40 orang yang mempelajari, dan berarti kan orang terpelajar karena yang menyelidiki, gitu kan ya. Nah, kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu Amul Huzni, yang tahun duka cita. Nah, tahun duka cita juga ini harus dipahami dengan duka cita bersedih karena kehilangan seseorang, ya. Akhirnya bahasa sudah kepempeongan atau ingat terus, sehingga kurung di rumah, bukan maksudnya, ya. Nanti kita akan menjelaskan. Jadi setelah tahun 10 Hijriah, setelah terjadinya pemboikotan yang lebih 3 tahun, itu suatu fase yang sangat berat, ya, di mana Rasulullah, ya, khususnya Bani Hashim dan Bani Muthalib itu kan
apa namanya, di boykot ya, dilebasin, mereka susah untuk berdagang, tidak boleh nikah, tidak boleh bergaul gitu kan, sampai makanan juga sangat terbatas gitu kan. Dan juga ancaman pembunuhan kepada Rasulullah pada saat itu ya. Itu disusul dengan wafatnya Zawjatuh ya, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Terus disusul dengan tuwfiya juga adalah pamannya Abu Thalib. Di sini disebutkan dari Mus'ab bahwa antara ya wafatnya Khadijah dengan Abu Thalib itu satu khamsu ayyam. Jadi sekitar sebulan 5 hari, berarti kita 35 harian ya. Berarti kan itu berturut-turut. Ya karena Abu Thalib sendiri sudah sepuh, di kondisi pemboikotan itu beliau gimana ya namanya, kurang makan, kurang tidur di tenda dan lain-lain selama 3 tahun, bayangkan gitu. Kalau kita kemah aja seminggu itu udah nyeri awak gitu ya, di tempat yang biasanya di rumah kita, terus kita di pengungsian gitu. Pengungsiannya dengan kondisi alam seperti itu ya suatu hal wajar, ada pengurangan ataupun penurunan daya tahan tubuh. Lalu beliau sakit dan wafat. Begitu juga Khadijah. Ya. Dan di sini ketika terjadi yang wafatnya Abu Thalib yang sebagai pelindung Rasulullah karena dia sebagai pimpinan dari Bani Hashim, dan Khadijah sebagai backup di keluarga, di mana tempat curhat ya, tempat beliau diberikan semangat, diberikan dukungan dari dalam rumah gitu ya, sebagai yang terdekat. Nah ini cukup menggoncang pada perjalanan dakwah, sampai disebutkan kata Ibnu Hisham, ketika Abu Thalib sudah wafat, Rasulullah itu mendapatkan penghinaan itu tidak dari orang-orang besar saja seperti Abu Jahal ya, maksudnya para pejabat, tapi orang-orang biasa saja mereka berani. Kalau dulu kan sebelumnya nggak berani gitu, karena ini kan ada pelindungnya. Yang berani itu kan orang-orang elitnya saja. Sampai ada yang melempar tanah ke Rasulullah, itu orang-orang biasa ya, dibersihkan sama Fatimah. Nah dengan kondisi yang seperti itu, berarti perlindungan Rasulullah itu sekarang tidak ada lagi ya. Yang menggantikan itu Abu Lahab ya. Abu Lahab itu awalnya dia sebagai ketua suku mau melindungi, tapi ketika itu kan orang-orang kafir Quraisy datang ke Abu Lahab gitu. Coba tanyakan nih tentang tempatnya Abdul Muthalib gitu ya, ketika itu. Nah ini untuk mendesak, ketika akhirnya disebutkan bahwa Abdul Muthalib itu tidak di surga, itu akhirnya Abu Lahab mencabut perlindungannya. Walaupun dia sebagai ketua suku, mau apapun harusnya kan melindungi, karena kalau di sana sistem kesukuan tidak memandang agama atau apa, tapi kalau dia adalah anggota sukunya maka harus dilindungi. Salah atau benar dari bahasa-bahasanya gitu kan. Nah di sini ada ibrahnya yang bisa diambil hikmahnya, bahwa dengan wafatnya Abu Thalib ya, bahwa inayah perlindungan itu sebetulnya apa? Wan inayah itu wan nasab pertolongan ya tinggi kulizalika minawami azwaj. Jadi dari Allah, bukan dari orang. Karena kalau misalkan membayangkan ini, kalau kita membayangkan Abu Thalib terus melindungi Rasulullah sampai hijrah ke Madinah, sampai Madinah jadi daulah Islamiyah, sampai akhirnya bisa maju ke titik ada orang di belakang yang melindungi Rasulullah dan orang itu tidak beriman ya, karena sebelumnya Abu Thalib itu ya, tidak mau beriman kan Rasulullah. Dia hanya melindungi sebagai ketua sukunya saja, sebagai kerabatnya. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa Allah yang melindunginya, sehingga Rasulullah itu kan bebas ya, dari kalau bisa dikaitkan dengan pelindungnya yang kebetulan juga tidak beriman, dan Allah langsung yang melindunginya ya. Dia dalam Al-Quran itu Allahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang menjaga engkau dari manusia. Hanya dipahami ya'simuka itu yang dijaga ini bukan menjaga dari rintangan, kankanan, penyiksaan, bukan. Tapi di sini adalah disebutkan melindungi dari pembunuhan. Ya, karena disebutkan orang-orang kafir senantiasa merencanakan pembunuhan dari sejak di Mekah sampai ke Madinah. Itu kan berapa orang diutus untuk membunuh
Tapi Rasulullah itu sudah ada jaminan tidak akan terbunuh, dan tidak akan ada yang bisa menghalangi dakwahnya. Walaupun bertentang di mana gimana tetap saja. Jangankan kekuatan kekuatan Jazirah Arab, di luar Jazirah Arab aja kan takut sebetulnya ketika perang Tabuk itu 120.000 tentara Romawi itu kan berhadapan dengan 30.000. Tapi ketika dengar bahwa di antara pasukan Tabuk itu ada Rasulullah, ada nabinya, mereka jadi takut. Akhirnya mereka mundur. Tapi yang disimpulkan di sini adalah Allah melindungi beliau tidak akan terbunuh. Kalau Nabi sebelumnya kan ada yang terbunuh, ya seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria gitu. Nah, dan kita bisa melihat bahwa Rasulullah setelah itu tetap bisa berjalan, bisa berdakwah dalam 3 tahun ini. Dan beliau kan ketika nanti dilanjutkan ketika Taif kemana, beliau sudah tidak ada pelindungan lagi dari Abu Thalib. Tapi beliau tidak berhenti. Jadi kalau misalkan kita ada backup, ada yang backup dari segi ekonomi, dari segi jabatan, kita bisa dakwah bisa ini. Ketika backupnya dari pejabatnya, dari orang ekonominya berhenti, nah, kalau kita berhenti, ya itu berarti kita hanya tergantung pada orang tersebut. Tapi Rasulullah tidak. Ketika Abu Thalib wafat, ketika Khadijah wafat, memang kehilangan, kesedihan. Karena di sana kesedihannya adalah ketika jalan-jalan dakwah itu lebih sulit lagi, dihalang lagi tertutup ya. Di sini poin keduanya adalah laisa ma'ana al-isra. Jadi kesulitan itu bukan pada kesedihan itu bukan pada kehilangan orangnya, tapi bagaimana jalan-jalan dakwah itu semakin sempit. Ya. Jadi ketika sebelumnya kan orang itu masih hormat, masih bisa mendengarkan. Pada saat itu kan tadi orang-orang biasa itu sudah berani memberikan intimidasi dan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Dan ancaman terhadap Rasulullah juga semakin tinggi. Ya, karena tidak ada lagi ketua kabinet. Nah, ini istiqomahnya juga di sini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW beliau tetap melaksanakan dakwah itu, walaupun tidak lebih pamannya. Dan orang Quraisy semakin leluasa, mereka tidak ada lagi yang melindungi, gitu kan ya. Mereka semakin menekan. Hanya mereka juga bisa mengkalkulasikan gitu bahwa Rasulullah bisa berjalan dengan sendiri tanpa ada pamannya ataupun tanpa ada istri. Nah, ini menunjukkan keteguhan seseorang bahwa dia tidak bergantung pada orang. Nah, bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita, ya, dalam segala hal ini, ya, tidak hanya masalah dakwah, yang masalah kehidupan. Ya, ketika kita suka mendengar yang di masyarakat di mana ada yang mereka ingin mendapatkan ketergantungan ataupun ketenangan dalam rezeki untuk dapat pekerjaan di ASN misalkan, ya, sampai keluar uang puluhan atau ratusan juta untuk jadi itu jadi ini, karena dia berpandangan bahwa kehidupannya dia akan terjamin, ya, dengan jadi ASN misalkan atau di perusahaan mana gitu. Karena apa? Mereka ketergantungan kepada Allahnya itu ya kurang gitu kan. Karena melihat dari zahirnya bahwa dengan hadir di sini saya dapat pekerjaan ini, maka saya akan tenang hidup saya dalam kehidupan saya, sehingga mereka rela untuk melakukan suatu perbuatan yang tercela. Semua misalkan ketika tes ke TNI Polri, jadi kita dengar kan berapa orang gitu kan, atau jadi bahkan jadi guru, jadi pegawai ini keluar apa? Karena mau memandang bahwa kehidupannya akan terjamin. Sekarang kan Allah itu ada. Padahal kan rezeki itu tidak hanya dari sana. Jalannya maksudnya, kalau rezeki kan dari Allah. Itu juga dari tadi dakwah. Kalau kita disebutkan hanya seorang pun, ya tetap aja istiqomah. Yang tidak ada pendukung di sisi kita, di belakang kita, maka keistiqomahan ini akan diuji. Dan ketika dakwah,
yang ditetapkan di sini adalah bukan masalah hasilnya, tapi bagaimana kita melaksanakannya. Ya, kenapa? Ya Rasulullah juga merasa bersedih kalau ada orang tidak mau diajak dakwah, supaya dia bakal mungkin cemooh, gitu kan ya. Di sini Allah memberikan hiburannya, ya, memberikan keringanan terhadap kesedihan beliau dalam surat Al-An'am ayat 33-35. Qad na'lamu innahu yahzunuka alladhi yaqulu fa innahum la yukadzibunaka. Jadi bisa menjadi sedih kepada engkau gitu ya dengan kata-kata mereka, tapi mereka sebenarnya bukan mendustakan engkau, gitu kan ya. Walakin az-zalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi dia itu malah zalim karena mereka ingkar. Walaqad kudzibat rusulun min qabli fasabaru ala ma kazabu wa adu fa'udhu hatta atahum nasruna. Jadi dulu juga nabi-nabi banyak yang didustakan, gitu kan ya. Tapi mereka tetap sabar. Maka nanti di akhirat itu kan ada nabi itu ada pengikutnya hanya 2, 3, 4, ada yang juga banyak. Rasulullah yang paling banyak, gitu kan ya. Jadi kan tidak tercela mereka itu. Nabi Nuh aja 950 tahun, gitu kan. Ternyata kan ada berapa orang yang masuk ke kapal itu. Para ulama katakan ada yang 40, ada yang 80, kan. Sedikit sekali, gitu kan. Jadi karena apa? Di sini wala mabadila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin wa in kana qabru 'alaika ikhwatuhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman bis samai fata'tiyahum bi ayatin wa la sya'ala jama'ahum 'ala al-huda fala yakunanna minal jahilin. Jadi sebenarnya Allah yang akan berikan petunjuknya. Dia juga mungkin berkali-kali memberi peringatan, ngajak orang, dan ternyata kan tidak menggubris, tidak menghakimi. Ya kita jangan sakit hati, jangan bersakit dada. Ya, itu adalah karena kewajiban kita menyampaikan, bukan memberikan petunjuk. Petunjuk itu adalah Allah, yang kekuasaan Allah. Jadi bukan Allah yang memberikan petunjuk, gitu kan. Tapi Allah yang akan memberi petunjuk. Ketika menolak untuk diajak kebaikan atau dilarang melakukan keburukan, dia tetap siap melakukan itu. Ini adalah bagaimana kita sudah melaksanakan. Petunjuk itu, hidayah itu adalah Allah yang berkuasa. Nah itu saja yang bisa disampaikan dari beberapa kaitan dengan perjalanan Rasulullah SAW, yaitu datangnya para utusan dari Habasyah dan juga tahun kesedihan Tuhan Rasul. Insyaallah kita ada 10 menitan. Kalau ada seperempat teman, kalau ada yang perlu didiskusikan dan bisa lebih dulu bukan bisa. Tadi kaitan dengan